Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai build game. Nah, pada video kali ini kita juga akan memberikan sedikit contoh bagaimana cara membuat uh, build game itu sendiri, terus cara bermainnya itu sendiri dan cara menginput hasil build game itu ke dalam Google Sheet atau bisa juga dipakai di Microsoft Excel. Nah, sebelum kita akan memulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldian dari CP166 dan ada uh, Resnandia Putri dari CP178, Amalia dari CP125, Rianto dari CP148 dan Shirley dari CP185. Oke, kita mulai aja langsung ke dalam definisi build game. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi board game. Jadi, board game sendiri yaitu merupakan permainan yang mencoba menyimulasikan bagaimana bullwhip effect terjadi atau efek cambuk banteng, yaitu penggelembungan informasi atau distorsi informasi karena tidak ada koordinasi di dalam supply chain. Nah, tujuan dari board game sendiri yaitu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, dalam permainan ini, komunikasi merupakan suatu tindakan yang melawan terhadap aturan. Jadi, di dalam permainan ini, gimana caranya biar pihak-pihak yang ada pada supply chain ini bisa mengelola aliran supply chain secara baik dengan mengelola logistik perusahaan dengan baik, dengan kesimpulan akhir adalah para pemain memperoleh total biaya yang paling kecil atau minimum cost. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada 4 stakeholder. Yang pertama retailer, yaitu tugasnya memenuhi incoming order dari customer dan memasok produk melalui wholesaler. Yang kedua ada distributor, yaitu tugasnya memenuhi incoming order dari wholesaler dan memasok produk melalui manufaktur. Yang ketiga ada manufaktur, tugasnya yaitu memenuhi incoming order dari distributor dan memproduksi produk. Dan yang terakhir ada wholesaler, yaitu memenuhi incoming order dari retailer dan memasok produk melalui distributor. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan playsheet dalam permainan board game ini, di mana semua pemain akan menerima playsheet yang sama dan akan melakukan pencatatan di dalamnya. Week menunjukkan minggu permainan. Incoming adalah tempat untuk pengiriman barang masuk yang berasal dari upstream stage atau hulu yang didapatkan dengan perhitungan inventory last week ditambah incoming delivery. Lalu ada available yang menunjukkan jumlah barang yang tersedia minggu ini, dihitung dengan penjumlahan inventory minggu sebelumnya dan incoming delivery minggu ini. Lalu ada incoming order atau new order yang menunjukkan tempat untuk pesanan yang masuk di mana berasal dari downstream stage atau hilir. Lalu ada to ship yang menunjukkan jumlah barang yang akan dikirim minggu ini dihitung dengan penjumlahan back order minggu sebelumnya dan incoming order minggu ini dengan perhitungan back order last week ditambah incoming order. Yang selanjutnya ada your delivery, menunjukkan jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available to ship, kecuali available yang tidak memenuhi to ship. Backlog yang menyatakan jika pesanan yang masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item yang berada di dalam persediaan didapatkan dari perhitungan to ship dikurangi dengan available. Inventory menunjukkan stok barang di gudang setelah pengiriman. Lalu outgoing order menunjukkan order ke alur atas seperti sebagai distributor yang melakukan pemesanan ke manufaktur dan diambil berdasarkan keputusan pemain. Dan yang terakhir adalah cost, yaitu menunjukkan total biaya dari jumlah inventory dikalikan dengan inventory cost dan back order dikalikan back order cost.
pada setiap minggu bila memiliki back order pada minggu tersebut. Sehingga perhitungannya adalah inventory dikali inventory cost seharga $2 ditambah backlog kali backlog cost seharga $5. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan cara membuat akun Birgame dan untuk dibagikan kepada anggota para pemainnya. Langkah yang pertama, kita buka dulu https Birgame MA System. Kemudian di sini ada menu Start a New Game dan Join a Exciting Game. Apabila kita akan membuat game baru, maka kita klik saja Start a New Game. Apabila kita akan join ke game, kita klik ke Join a Exciting Game. Nah, di sini kita akan membuat link untuk bermain di kelompok 8. Kemudian kita klik Start a New Game. Kemudian kita tulis nama Birgame-nya. Kita tulis kelompok 8 Birgame. Kemudian kita klik Send. Setelah itu kita klik Game Create Access It Here. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita copy link Birgame MA System untuk dibagikan ke anggota agar mereka bisa join ke game Birgame. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah proses bermainnya Birgame sendiri. Tampilan awal dari Birgame itu terdapat seperti ini. Ada retailer, distributor, wholesaler, dan manufaktur. Retailer merupakan strike yang memenuhi permintaan customer, wholesaler merupakan strike yang memenuhi permintaan retailer, sedangkan distributor merupakan strike untuk memenuhi permintaan wholesaler, dan begitu juga manufaktur memenuhi strike untuk permintaan distributor. Nah, saya akan mencontohkan bermain di bagian retailer. Jadi setiap tim di sini ada itu bagian pertama incoming order, tempat sasaran yang berasal dari downstream atau hilir, sedangkan bagian out order merupakan tempat pesanan yang keluar akan input ke post track. Stok merupakan jumlah pesanan, sedangkan blocket ini merupakan jumlah yang tidak terpenuhinya melebihi dari permintaan atau outboarding tersebut, outgoing order tersebut melebihi dari stok, maka otomatis akan masuk ke dalam blocket. Ini akan otomatis terisi apabila tidak memenuhi. Saya akan coba klik angka 5 sini sebagai ini. Nah, maka klik di sebelah sini centang. Apabila keadaan seperti ini, dia merupakan salah satu dari tim belum mengklik centang karena sehingga tidak bisa memenuhi, masih menunggu beberapa tim yang belum mengklik centangnya masing-masing. Apabila sudah mengklik, sudah masuk, maka akan otomatis stoknya berkurang sebanyak tinggal sisa 8, yang pengirimnya 4, maka yang dikirimkan sebanyak 4 atau disebut dengan counting delivery, maka masuk di box pengiriman. Sisanya ada stoknya 8, baru kita di sini juga bebas mengklik berapa saja pun mau klikkan kita lagi. Setidaknya jangan melebihi dari stok supaya jangan terjadi blockade atau kekurangan untuk pengiriman. Baik, akan saya lanjutkan terkait dengan penerapan Birgame ke dalam
Play Sheet atau di Google Sheet atau di Microsoft Excel. Di sini ada bagian distributor. Lalu untuk bagian inventor incoming delivery-nya kita isi dengan 0. Available di bagian inventory. Available sama dengan bagian inventory. Karena bagian available atau bagian inventornya kita memiliki sebanyak 15 unit. Pada kasus kali ini adalah kita akan mengangkat unit penjualan atau pemesanan laptop. Lalu untuk incoming ordernya itu belum ada. Seterusnya jika incoming ordernya belum ada, maka untuk to ship-nya juga sama juga belum ada. Bagian your juga belum ada, bisa diisi dengan 0. Kemudian untuk bagian backlog otomatis juga tidak ada. Untuk bagian inventory bisa diisi dengan sama dengan available, maka diisi sebanyak 15. Lalu untuk outgoing-nya itu diisi selanjutnya. Untuk minggu pertama diinstruksikan bahwa terjadi pemesanan sebanyak 5 unit. Maka dilakukan diisi dengan incoming delivery-nya itu karena belum dari sebelumnya itu belum ada order, maka diisikan dengan 0. Lalu available karena memang inventory atau available-nya itu 15 unit, yaitu kita isi dengan 15. Lalu incoming order karena terjadi pemesanan sebanyak 5 unit, maka kita isi dengan 5. Terusnya untuk to ship itu juga kita isi dengan 5. Untuk bagian your-nya itu kita isi dengan 5. Lalu untuk bagian backlog-nya karena terpenuhi, jadi kita isi 0. Bagian inventory kita isi dengan 15 karena kembali lagi sama dengan bagian available. Lalu selanjutnya adalah outgoing order. Maka di sini diisi juga dengan 4 karena pada minggu setelahnya atau minggu kedua itu akan terjadi pemesanan sebanyak 4 unit. Untuk minggu keduanya itu diisi 0. Lalu bagian available karena untuk minggu pertamanya atau minggu sebelumnya itu sudah terjadi order selama sebesar 5 unit dan untuk inventory-nya itu 15, maka bagian inventory terjadi pengurangan sebanyak 5 unit. Jadi inventory atau available kita isi sebanyak 10 unit. Kemudian untuk bagian incoming ordernya itu kita isi sebanyak 4 unit. Bagian to ship juga sebanyak 4 unit. Terus bagian your delivery juga sebanyak 4 unit. Kemudian bagian backlog itu sebanyak 10. Mohon maaf, sebanyak 0. Jadi karena terpenuhi, jadi kita isi saja 0. Kemudian inventornya itu sesuai dengan available-nya, kita isi 10. Kemudian untuk outgoing ordernya itu 3. Karena untuk minggu setelahnya itu terjadi pemesanan sebanyak 3 unit. Kemudian bagian incoming delivery-nya
bagian minggu ke-3-nya itu diisi sebanyak 0, kemudian available-nya itu diisi 10, mohon maaf diisi 7, dikarenakan inventory-nya itu awal mulanya adalah 10, lalu terjadi pemesanan sebanyak 3 unit, jadi kita kurangi menjadi 7. Kemudian untuk incoming ordernya menjadi 3 unit, terus untuk to ship-nya menjadi 3 unit juga, terus untuk your delivery-nya menjadi 3. Terus untuk bagian backlog-nya itu tidak ada. Kemudian bagian inventory juga kita isi menjadi 7. Untuk outgoing ordernya itu terjadi sebanyak 6 unit pemesanan. Lalu minggu keempatnya itu kita isikan sama dengan minggu sebelumnya. Kita isi available-nya menjadi 1. Terus jadi sesuai dengan minggu yang kita isi dengan konsep yang sama dengan minggu yang kemarin. Mungkin kurang lebih seperti itu cara untuk mencantumkan hasil permainan build game ke dalam Google Sheet atau Microsoft Excel. Terima kasih dari penyampaian terkait dengan cara mencantumkan ke dalam Google Sheet atau Microsoft Excel. Baik, sekaligus saya akan menutup kami, yaitu kelompok 8. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih telah menonton video kami. Apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian maupun kekurangan dalam pemahaman, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.